Yulia Rohura, pada saat kecelakaan kerja belum didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka seluruh biaya pengobatan dan santunan kecelakaan kerja dibebankan kepada pengusaha atau pemberi kerja, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yulia Rohura, 47 tahun, bekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Cahaya Pelita Andika, Desa Sitardas, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah. 9 tahun yang lalu, Yulia Roh mengalami kecelakaan kerja. Satu tandang sawit diegrek dan jatuh ke kubangan air. Untuk meraih tandang sawit, Yulia Roh menancapkan gancu, tapi di luar dugaan salah satu biji sawit melesat, menghantam mata kiri Yulia Roh. Matanya berkunang-kunang dan bumi tempatnya berpijak mendadak gelap. Siapapun tak dapat menyangkal, itulah kecelakaan kerja. Berulang kali berobat di klinik perusahaan tapi tidak ada tanda-tanda kesembuhan, akhirnya dia dirujuk ke Rumah Sakit Adam Malik di Medan. Di sana, dokter menjatuhkan vonis bola mata kirinya tak dapat lagi disembuhkan dan harus diangkat operasi. Mata kiri mengalami kebutaan. Dia cacat seumur hidup. Menurut peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2015 tentang program jaminan kecelakaan kerja, Yulia Rohura berhak atas santunan cacat tetap sebagian. Jauh hari sebelumnya ketika diadukan ke Dinas Tenaga Kerja Pengawas Ketenagakerjaan, jawabannya adalah pengaduan kecelakaan kerja sudah kadaluarsa. Dan pihak perusahaan menolak membayar santunan. Menindaklanjuti kasus ini, Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Buruh Perkebunan Indonesia, F-Serbundo menyurati Kementerian Ketenagakerjaan. Pada tanggal 2 September tahun 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Dinas Tenaga Kerja UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 6, membuat surat tentang penetapan kecelakaan kerja atas nama Yulia Rohura, buruh PT Cahaya Pelita Andika, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dalam penetapan tersebut, manfaat kecelakaan kerja yang harus diberikan kepada Yulia Rohura adalah sebesar Rp79.264.752. Informasi terakhir, bahwa pihak perusahaan menawarkan santunan cacat sebesar Rp50 juta, pihak buruh menolak tawaran tersebut. Tanggal 30 Mei tahun 2023, Dinas Tenaga Kerja UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 6, kembali melakukan panggilan kepada kedua belah pihak, pihak buruh dan pihak pengusaha, perihal tindak lanjut penetapan manfaat santunan kecelakaan kerja yang seharusnya menjadi hak Yulia Rohura, kita harapkan segera terselesaikan dengan baik dan segera. Yulia Rohura, pada saat kecelakaan kerja belum didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka seluruh biaya pengobatan dan santunan kecelakaan kerja dibebankan kepada pengusaha atau pemberi kerja, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, dalam video ini kita akan mendengar dan menonton, apa sanksi bagi pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerja buruh pada program BPJS Ketenagakerjaan. Bagaimana jika perusahaan tidak mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan atau pekerja ini tidak dilindungi oleh program jaminan sosial? Tapi sebelum menjawab pertanyaan itu, Mbak Wulan bisa ngasih kisi-kisi atau singkatnya bagaimana program jaminan sosial yang ada di Indonesia? Baik, jadi Mas Ferdi, program jaminan sosial nasional itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, terdapat 5 program wajib. Jadi 4 program wajib itu diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. 4 program tersebut adalah jaminan kecelakaan kerja, kemudian jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun.
Sedangkan satu program diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, yaitu Jaminan Kesehatan Nasional. Jadi 5 program wajib. 5 program wajib melindungi pekerja Indonesia. Ya. Betul. Sejak kapan mereka harus dilindungi? Baik, masih menurut Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang tentang BPJS tadi, pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya dalam program jaminan sosial sejak mulai bekerja. Sejak mulai bekerja artinya sejak timbulnya hubungan kerja. Betul, sejak mulai timbul hubungan kerja. Jadi mereka harus dilindungi sejak itu ya. Nah, Kecuali, sorry Mas Ferdi, kecuali tambahan ya, untuk tenaga kerja asing wajib didaftarkan bila tenaga asing bekerja lebih dari 6 bulan. jadi 6 bulan wajib didaftarkan ya. Betul. Kalau perusahaan lalai tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS. Ya. Nah, pekerja itu harus kemana dan harus ngapain dia? Baik, jika perusahaan lalai untuk mendaftarkan pekerjanya, pekerja dapat mendaftarkan dirinya sendiri ke BPJS. Jadi yang dilakukan, pekerja dapat mendatangi kantor BPJS setempat, kemudian mengisi formulir sambil melampirkan perjanjian kerja atau surat pengangkatan bersama dengan KK dan KTP. Kemudian setelah itu akan dilakukan proses verifikasi oleh BPJS. Proses verifikasi dilakukan ke perusahaan tempat pekerja itu bekerja. Jadi, Mbak Bulan, kita ulangin lagi ya. Jadi, Boleh. kalau misalkan banyak pekerja di Indonesia mention kita atau bertanya langsung ngirim pesan melalui media sosial, saya tidak didaftarkan perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan atau ke BPJS Kesehatan, berarti mereka bisa langsung mendaftarkan dirinya sendiri ya. Tapi jangan lupa Mas, nanti akan ada proses verifikasi oleh BPJS. Oke. Kemudian bagaimana kalau si pekerjanya sudah mendaftarkan ke BPJS, kemudian tidak ada tindak lanjutnya, apa respon pengawas? Pekerja bisa melakukan pengaduan ke unit atau instansi yang membidangi ketenagakerjaan. Dalam hal ini bisa Dinas Tenaga Kerja atau UPT atau Korwil, Mas. Nah, kemudian setelah itu tindak lanjutnya nih, aku perlu jelaskan. Pengawas ketenagakerjaan nanti akan melakukan pemeriksaan ke perusahaan tersebut. Jika memang dari hasil pemeriksaan itu ditemukan adanya kelalaian untuk mendaftarkan pekerja dalam program jaminan sosial nasional, pengawas ketenagakerjaan akan menerbitkan nota pemeriksaan 1. Nota pemeriksaan Ya, 1. nota pemeriksaan 1 itu akan ada jangka waktunya untuk dilaksanakan oleh perusahaan. Jika tidak ada respon yang baik, akan diterbitkan nota pemeriksaan kedua. Sama, akan ada jangka waktunya juga untuk pelaksanaan nota pemeriksaan kedua. Jika tidak direspon dengan baik juga, akan dilakukan panggilan dinas, Mas. Perusahaan akan dipanggil, mengklarifikasi kenapa tidak bisa melakukan kewajiban untuk mendaftarkan pekerja dalam program jaminan sosial. Nah, jika 3 tahapan itu tidak dilakukan atau tidak direspon dengan baik, pengawas ketenagakerjaan dapat menerbitkan rekomendasi penghentian pelayanan publik. Jadi, perusahaan tidak akan bisa mengurus perizinan kepada pemerintah. Jadi itu sanksi administratif yang Betul, dapat diterapkan kepada itu perusahaan sanksi ya? administratif. Oke, jadi dia tidak ada bisa mendapatkan pelayanan publik Betul. di daerahnya ya? Ya. Itu tadi rekan akar obrolan singkat kita terkait bagaimana pekerja dilindungi oleh program jaminan sosial yang ada di Indonesia.